JPU telah memberi tuntutan terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terdakwa yang dituntut selama 8 tahun penjara yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Sementara otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Terakhir, terdakwa Baradae dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan JPU kepada Eliezer, Kejaksaan Agung memberi tanggapannya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Baradae adalah pelaku utama dan menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Yosua. Sehingga menurut Kejagung, status justice kolaborator yang diberikan oleh LPSK semestinya tidak bisa didapatkan oleh Baradae. Ketut menjelaskan hal ini juga selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 dan UU nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana mengungkapkan pihaknya tidak akan merevisi soal tuntutan kepada Baradae. Kejagung telah mempertimbangkan soal status justice kolaborator Baradae. Fadil Zumhana mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Baradae karena pengajuan justice kolaborator tersebut. Namun Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator tersebut belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung juga menanggapi pernyataan LPSK yang kecewa dengan tuntutan Baradae. Fadil Zumhana mengatakan LPSK tidak boleh mengintervensi jaksa yang menuntut dalam perkara tersebut. Kejagung pun berterima kasih atas peran LPSK yang melindungi terdakwa. Meski begitu, kata Kejagung, LPSK tidak berhak ikut campur dan mempengaruhi jaksa atas tuntutan Baradae. Selanjutnya, Kejagung merasa tidak ada yang salah dengan tuntutan terhadap terdakwa Baradae. Kejagung menyebut Baradae bukanlah orang pertama yang menguak fakta hukum kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ketut Sumedana mengatakan keluarga Brigadir Yosua adalah pihak pertama yang menguak fakta kejadian pembunuhan berencana itu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.